Selamat datang di Persona Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos SKD CPNS untuk eh, Badan Pemeriksa Keuangan ya atau BPK, dan selanjutnya adalah tahap non SKB CAT. Dan selanjutnya lagi, jika teman-teman lulus untuk non CAT SKB, teman-teman akan mengikuti seleksi CAT SKB. Dan di video kali ini adalah video untuk teman-teman agar memiliki gambaran terkait tes psikotes dan juga kejiwaan, karena sebagai informasi tes ini menggugurkan. Jika teman-teman tidak lolos untuk tes ini, otomatis teman-teman tidak bisa melanjutkan ke tes CAT SKB. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, kita masuk ke informasi terkait SKB ya, informasi terkait SKB sesuai dengan pengumuman dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di nomor 1 garis miring S.Peng garis miring 10 garis miring 8 2024 tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil pada pelaksanaan Badan Pemeriksaan Keuangan tahun 2024. Nah, kemudian kita langsung ke poin yang C, teman-teman, terkait seleksi kompetensi bidang. Nah, di poin C ayat 1 di sini disebutkan jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB berdasarkan peringkat tertinggi dari seluruh peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024. Nah, di sini selamat bagi teman-teman yang sudah mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang ya dalam seleksi SKD. Kemudian ayat 2-nya, SKB itu dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni SKB dengan CAT yang terdiri dari kemampuan umum dan tes kemampuan khusus sesuai dengan pengumuman Permen ya, yang 58 itulah nomornya ya. Kemudian yang kedua yakni SKB tambahan yang terdiri dari tes psikologi, yang kedua tes psikiatri, yang ketiga tes wawancara pengguna atau user interview. Jadi ini untuk SKB. Jadi ada 3 ya sebelum SKB CAT, yakni ada tes psikologi, tes psikiatri, dan tes wawancara pengguna atau interview user. Nah, di sini untuk poin D ya, di sini penilaian hasil seleksi berdasarkan bobot sebagai berikut. Yang pertama, SKD dengan bobot 40%. Jadi untuk pembobotan SKD itu hanya diambil 40% dari total penilaian. Kemudian SKB dengan bobot 60%. Dengan rincian seperti ini. Tes SKB CAT itu diambil 50%. Nah, ini besar ya. Jadi teman-teman silakan pelajari juga formasi, kisi-kisi formasi yang teman-teman apply. Saya juga sudah buatkan beberapa video ya, banyak, silakan cari untuk formasi. Semoga ada. Kalau misalkan tidak ada, silahkan request di kolom di deskripsi ya. Kemudian yang poin B, tes SKB tambahan 50% yang terdiri dari tes psikologi 25%. Di sini bersifat menggugurkan. Yang kedua, tes psikiatri yakni 15% bersifat menggugurkan. Dan yang ketiga, tes wawancara pengguna atau interview user itu 10%. Nah, poin yang E, panitia mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS melalui rekrutmen-asn.bpk.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa akses pengumuman akhirnya berdasarkan hasil pengolahan nilai dari panitia seleksi nasional. Poin yang F, selama pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir CPNS dapat mengajukan sanggah setelah pengumuman hasil seleksi CPNS yang diajukan melalui laman sscasn.bkn.co.id. Jadi teman-teman bisa sanggah di sini. Oke, di sini untuk kriteria kelulusan pelamar, poin A-nya, pelamar kebutuhan umum dan khusus yang dinyatakan lulus seleksi adalah pelamar berperingkat terbaik berdasarkan hasil pengolahan nilai dari panitia seleksi nasional. Jadi harus peringkat yang paling tinggi. Kemudian yang B, jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar kebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil pengolahan nilai dari panitia seleksi nasional. Yang C, jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi akan diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus
yang sama sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional. Kemudian yang ketiga, seleksi CPNS pada setiap tahapan seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi untuk tahapannya yakni gugur ya. Oke, untuk jadwal kegiatannya sendiri, SKB non-CAT itu akan dilaksanakan 20 November sampai dengan 17 Desember 2024. Kemudian seksi kompetensi bidang CAT itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Desember. Nah ini teman-teman masih ada waktu nih untuk teman-teman bisa mempelajari tes psikotes dan juga tes kejiwaan atau psikiatri ini supaya teman-teman lulus ya, karena itu menggugurkan teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar jika psikotes dan psikiatrinya gagal, teman-teman tidak akan bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang CAT. Oke, kemudian di sini tadi informasi penting yakni pembobotan ya. Jadi 40% tes kompetensi dasar dan 60% diambil dari tes kompetensi bidang. Di mana teman-teman yang peringkat pertama di tes kompetensi dasar jangan berbangga diri. Teman-teman bisa kalah dengan yang tes kompetensi bidangnya itu di peringkat pertama ya. Meskipun yang tes kompetensi dasarnya itu kecil atau di posisi yang paling rendah misalkan, tapi setelah persentase tes kompetensi bidangnya itu tinggi ya, hampir maksimal. Ini kemungkinan besar yang bisa menang di sini untuk rankingan. Maka dari itu teman-teman silahkan fokus di tes kompetensi bidang ya, karena teman-teman sudah melaksanakan tes kompetensi dasar, dimaksimalkan ya, pelajari semua yang bisa teman-teman pelajari ya, supaya ada persiapan biar bisa lulus ya di peringkat pertama. Kemudian untuk penilaian psikotes di sini ya, yang tadi saya jelaskan, tes psikologi biarpun 25% bersifat menggugurkan. Menggugurkan dalam artian apa? Jika teman-teman tidak lolos psikologi, itu otomatis teman-teman akan gagal CPNS-nya. Dan juga di sini ada tes psikiatri, salah satunya bersifat menggugurkan. Jika salah satu di sini teman-teman gagal nih, misalkan tes psikologinya lulus tapi psikiatrinya tidak lulus, maka tetap tidak lulus ya. Jadi harus lulus dua-duanya, tes psikologi dan psikiatri. Ini sangat urgent sekali ya teman-teman, jangan sampai disepelekan karena soal-soalnya itu benar-benar banyak, terutama psikiatri ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ada persiapan sama sekali itu akan gagal ya. Itu kemungkinan besar gagalnya sangat tinggi teman-teman jika tes psikiatri teman-teman tidak dipersiapkan. Dan juga psikologi juga teman-teman jangan anggap remeh ya, terutama yang belum pernah mengikuti tes psikologi seleksi perusahaan atau manapun, teman-teman harus mempelajari benar-benar tes psikologi ini ya. Karena apa? Karena benar-benar teman-teman di luar prediksi soal-soalnya itu ya, bagi yang belum pernah mengerjakan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang pernah mengikuti seleksi kerja ya, seperti BUMN, perusahaan-perusahaan astra atau swasta, itu teman-teman akan terbiasa, akan lebih mudah. Tapi bagi teman-teman yang fresh graduate nih, untuk psikologi ini cukup sulit ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih bentuk tes psikotes dan psikiatri yang dipakai? Oke, kita masuk ke ini. Saya ngambil dari variabel kompetensi jabatan di BKN sebagai dasar penentuan apa sih alat tes yang dipakai ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari alat tes itu, dan juga teman-teman bisa mengikuti jawaban yang saya berikan teman-teman supaya hasilnya diterima ya. Gitu, bukan bagus ya, tapi diterima. Nah, kemudian ini adalah hasilnya, salah satu dari penilaian ya. Nanti penilaian psikotesnya ini yang diukur ya, integritasnya, continuous improvement, stakeholder focus, teamwork and collaboration, driving for result, kemudian presentation skill, influence and persuading, indie problem solving and analysis, dan team leadership serta negotiation. Nah, ini adalah salah satu indikator untuk dinilai dengan alat tes psikotes. Teman-teman ini di sini bisa dibaca ya, untuk integritas itu apa. Di sini teman-teman silakan di pause, silakan teman-teman pahami, baca
ya. Kalau misalkan sudah paham, nah ini adalah dasar untuk penentuan alat tes yang digunakan. Kemudian saya juga sudah cek untuk vendor yang dipakai ya untuk saat ini untuk tes psikotes. Uh, Setelah saya lihat dari LPSE, ternyata ya kurang lebih sama ya indikator yang akan dipakai. Nah, untuk soal-soalnya sendiri saya tidak bisa publish ya secara langsung, teman-teman. Saya sudah drop di latihannya ya teman-teman, yaitu beberapa kemungkinan alat tes yang digunakan ya teman-teman. Silahkan dipelajari semua ya supaya teman-teman bisa untuk mengisi jawaban yang sesuai sehingga teman-teman bisa lulus. Nah, untuk list psikotes yang kemungkinan keluar teman-teman pelajari itu ada di deskripsi ya. Tapi itu untuk hanya yang berlangganan channel ya. Saya tekankan kembali, hanya untuk yang berlangganan channel ini. Itu silahkan cek listnya, itu cukup banyak ya yang harus teman-teman pelajari. Tapi untuk yang selanjutnya yakni tes kejiwaan CSN ya. Nah, di sini untuk BPK kalau ini udah fix ya teman-teman, tinggal pelajari saja ya, tinggal hafal saja jawabannya. Nah, tes psikiatri ini itu untuk memeriksa kondisi psikologis teman-teman ya. Apakah ada kecenderungan mengalami gangguan jiwa atau gangguan klinis lainnya ya. Gangguan klinis lainnya nanti saya akan jelaskan juga. Nah, biasanya alat tes ini digunakan untuk kasus kriminal, evaluasi program terapi, dan persyaratan kerja. Nah, ini salah satunya dipakai oleh untuk persyaratan kerja di BPK untuk jadi ASN. Nah, skala validitas, nah ini yang diukur ya, validitasnya. Yang diukur tuh apa saja skala validitas. Nah, teman-teman nanti mengerjakan tes kejiwaan itu akan diukur skala Likert ya atau skala L. Nah, di sini untuk mengukur kecenderungan seseorang untuk memberikan jawaban yang terlihat baik atau ideal untuk mendapatkan kesan baik. Ini juga teman-teman bisa terlihat jika teman-teman membagus-baguskan jawaban, itu belum tentu bisa lulus ya karena ada skala Lie ini. Nah, kemudian ada frekuensi scale. Nah, di sini tuh untuk mengidentifikasi pola jawaban yang tidak biasa, yang mungkin menunjukkan upaya membesar-besarkan gejala atau kesalahan pengisian. Jadi ini juga teman-teman tidak bisa ngasal juga nih ya. Kemudian ada skala correction scale untuk mengukur kecenderungan untuk membela diri atau menyembunyikan masalah psikologis. Nah, di sini juga teman-teman diukur ya. Jadi ya teman-teman pada saat nanti tes kejiwaan ini diukur ya. Kalau misalkan salah satu ini tidak lolos ya, ataupun biasanya ada toleransi ya. Kalau misalkan kurang dari toleransi tersebut, teman-teman kemungkinan akan gagal. Nah, kemudian ada skala klinis ya. Tadi sebagai diinformasikan di awal ada skala klinis. Nah, skala klinis yang diukur apa saja? Ada skala hipokondriasis atau biasa disingkat HS ya, untuk mengukur kekhawatiran berlebih terhadap kesehatan fisik. Ini teman-teman, semua jawaban teman-teman ini untuk mengukur ini. Dan untuk mengukur depression juga ada juga histeria ya. Teman-teman nanti di tes kejiwaan tuh di tes juga histeria untuk mengukur kecenderungan mengungkapkan stres atau konflik melalui gejala fisik. Kemudian ada psikopatik ya teman-teman, untuk menilai perilaku antisosial dalam kepatuhan terhadap norma sosial. Kemudian ada masculinity and femininity, ini juga diukur apakah teman-teman itu gay atau homo ya atau lesbi ya. Di sini bisa dicek juga. Kemudian ada skala paranoia. Nah, di sini untuk mengukur kecurigaan dan persepsi akan adanya penganiayaan. Kemudian ada skala psikasternia. Di sini untuk menilai kecenderungan kecemasan berlebihan teman-teman, obsesif dan ruminasi. Kemudian ada skizofrenia atau SC. Di sini tuh untuk mengukur gejala seperti pemikiran aneh, isolasi, kemudian pengalaman persepsi yang berbeda. Ini kalau misalnya tidak sesuai juga teman-teman tidak normal, misalkan teman-teman akan gagal. Kemudian ada hipomania untuk menilai tingkat energi, impulsitas, dan euforia, dan skala 0 atau social intervention. Di sini untuk mengukur kecenderungan untuk menarik diri secara sosial dan isolasi. Nah, ini yang akan diukur nanti pada saat tes kejiwaan. Nah, kemudian petunjuknya
Jadi teman-teman hanya mengisi 567 pertanyaan ya. Dan jawabnya apakah dari pernyataan tersebut teman-teman setuju atau tidak ya. Nah, contohnya di sini teman-teman, ini adalah lembar jawaban jika teman-teman mengerjakannya offline tapi biasanya menggunakan CAT atau komputer ya, atau menggunakan laptop. Jadi biasanya kalau misalkan untuk rekrutmen itu biasanya pakai komputasi ya. Nah, ini adalah salah satu soalnya ya. Nah, di sini saya suka majalah mekanika. Nah, ini coba teman-teman jawabnya apakah setuju atau tidak setuju, atau benar menggambarkan diri atau tidak. Kemudian yang kedua, saya memiliki nafsu makan yang baik. Kemudian yang ketiga, saya hampir selalu bangun di pagi hari dalam keadaan segar dan sehat ya. Kemudian saya rasa saya menginginkan pekerjaan sebagai pustakawan. Nah, ini teman-teman pertanyaan-pertanyaannya yang nanti harus teman-teman jawab. Nah, strateginya, nah di sini saya sudah coba kerjakan ya di sini untuk soalnya dari 567 ya. 567 soal saya sudah coba kerjakan ya, dan hasilnya ini yang terbaik yang bisa saya kerjakan ya. Teman-teman bisa pelajari untuk jawaban-jawaban yang saya berikan ya. Di sini ada percaya diri dan mandiri serta kritis ya. Ini hasil dari tes saya, berarti satu orangnya percaya diri dan mandiri dan juga kritis. Kemudian skala F yang tadi ya, sifat tradisional, jujur, dan kesesuaian sosial, ini masih diterima. Secara klinis defensif, semua menyangkal dan intoleransi. Jadi saya sifatnya dalam klinis defensif tapi masih normal teman-teman ya. Nah, kemudian ini skala validitasnya ini sudah oke teman-teman. Dari skala validitas itu bisa dilanjut ke skala klinis. Nah, lihat skala klinis yang hasil yang sudah saya kerjakan dari soal-soal ini. Nah, di sini dari variabel HS ya, atau indikator HS, tidak adanya masalah somatik, energi, optimis, dan intuitif ya. Kemudian ceria, di sini masih normal tapi menuju negatif ya, tidak perlu positif semua. Ini juga masih acceptable ya kalau misalkan dilihat secara gambaran umum oleh nanti psikolog ya. Kemudian skor rata-rata tulus, percaya diri, bertanggung jawab, dan gigih. Kemudian traditional pattern of female interest, ini nanti teman-teman sesuaikan ya dengan gender teman-teman, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Kemudian probability paranoid disorder ya, ini masih oke ya. Kemudian tidak adanya gangguan emosi, average score, adaptable, dependent, and good balance. Selanjutnya, skor rata-rata ramah, bersahabat, bertanggung jawab, realistis, seimbang. Kemudian average score, active, energy, friendly, balance, dan chatty. Ini bisa dibilang positif ya teman-teman. Jadi bisa lulus ya, bisa lulus. Dan untuk soalnya sendiri ya, soal lengkap, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi, hanya khusus untuk yang berlangganan channel ini saja. Jika teman-teman ingin tahu jawaban-jawaban yang saya berikan di tes kejiwaan ini tuh seperti apa ya, teman-teman bisa tiru ya, teman-teman bisa adaptasi ya, kemudian modifikasi terserah teman-teman, tapi based on yang saya berikan itu udah oke lah ya, normal seperti itu. Jadi untuk psikotes itu teman-teman harus belajar, kemudian untuk yang tes kejiwaan teman-teman harus melihat soal dan jawaban yang saya berikan ya, untuk teman-teman bisa rubah ya, modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Karena kalau misalkan tidak ada persiapan, itu teman-teman kemungkinan besar gagalnya itu lebih tinggi daripada teman-teman yang belajar. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Semoga jadi informasi buat teman-teman, dan jika teman-teman tertarik gimana sih cara berlangganan di channel ini, silahkan masuk ke dashboard, klik gabung, silahkan gabung, pilih yang premium. Karena untuk soal-soal yang itu tuh hanya untuk yang premium semua. Oke, sekian dari saya, dan untuk interview itu terpisah ya, atau wawancara, karena saya based on form ya, form interview BI ya namanya.
Nanti saya akan khusus ya untuk interview. Ya. Mungkin segitu saja. Mudah-mudahan ada gambaran. Semoga lulus dan jadi ASN tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.